Wah, kayaknya udah pada hadir semua nih, Div. Iya, Fa, langsung aja nih kayaknya. Oke, karena sebentar lagi waktu dimulainya acara, sebelumnya aku mau bacain rules acara hari ini. Untuk seluruh peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon bila tidak ada keperluan atau interaksi yang diharapkan. Kemudian, dimohon para peserta bisa menyalakan kameranya dengan background yang sudah disiapkan selama acara berlangsung jika tidak ada kendala. Dan yang terakhir, dimohon para peserta untuk mengubah nama menjadi nama asli. Oke, gitu aja. Langsung aja kita mulai, Div. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, Baik, pasti udah selamat pada. pagi, Kak. Oke. Udah pada siap kan ngikutin acara hari ini yang pastinya bakalan asik dan menambah ilmu kalian juga loh. Oh iya, kalian pada tahu kan ada acara apa hari ini? Bagi yang belum tahu, coba nih ada acara apa sih, Fah? Oke, jadi hari ini tuh ada acara namanya Saturday Talk dengan topik Technology and Creativity in Food Packaging. Oke, sebelumnya kenalin aku Diva Madasa Sabila dari mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 2020 dan di sini tentunya aku nggak sendirian. Ada rekanku. Terima kasih Diva. Halo, perkenalkan aku Nur Alifa, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kami selaku MC yang akan memandu acara hari ini dalam waktu 1 jam ke depan. Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kurnia Ramadan PhD selaku Kaprodi dan sebagai dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kemudian terima kasih juga kepada Akila Zakia selaku Ketua Pelaksana acara hari ini serta teman-teman panitia. Dan yang pastinya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara hari ini. Gimana nih, Div? Oh ya, di sini juga udah ada yang join nih, ada Kak Eni. Halo Kak Eni. Halo Kak Eni. Halo teman-teman semua, makasih ya yang udah join. Oke, sebelum masuk ke acara selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini dilancarkan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, sebelum masuk ke rangkaian acara berikutnya, untuk para peserta jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah dikirim di kolom chat Zoom. Karena di penghujung acara kita akan ngundi nih siapa yang kira-kira beruntung buat dapat hadiah nih hari ini. Nah, udah ada tuh linknya di chat Zoom, bisa diisi buat para peserta. Oke, Div, lanjut aja nih kayaknya sambil ngisi absen. Oke, sepertinya lagi ada kendala sebentar, teman-teman. Nah, buat selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari teman-teman Ilmu dan Teknologi Angkatan
2020 tentang kemasan produk siap minum yang akan dijelaskan oleh Osvaldo dan Rifani. Kepada Osvaldo dan Rifani kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada MC sudah memberikan waktu dan tempatnya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Osvaldo Higa dan bersama rekan saya. Saya Rifani Salsa. Dan kami akan mempresentasikan infografis hasil survei kemasan produk siap minum. Jadi pertama-tama, pada dasarnya kemasan produk merupakan salah satu hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari proses pemasaran serta distribusinya. Dan peran kemasan itu adalah mewadahi produk, melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk, serta sebagai daya tarik tambahan dari suatu produk. 90% mayoritas pelajar menganggap kemasan pada produk minuman adalah hal yang penting. Dan lebih dari 30% konsumen sering memperhatikan kemasan produk. Selanjutnya, untuk bentuk kemasan, hampir 80% sebagian pelajar berpendapat bahwa bentuk kemasan lebih menarik. Sedangkan yang memilih warna kemasan hanya kisaran 60%. Dan untuk informasi dalam kemasan, kemasan tidak hanya sebagai wadah, melainkan juga sebagai sumber informasi penting mengenai suatu produk yang dikemas. Rata-rata hampir 60% pelajar sangat memperhatikan informasi kadaluarsa dan logo produk. Namun hanya sedikit, sekitar 30% dari pelajar yang sering membaca komposisi dan nilai gizi yang tercantum dalam kemasan. Sedangkan hampir 50% saat ini kemasan yang paling sering dipilih adalah kemasan botol plastik. Dan di urutan setelah botol plastik adalah kemasan dengan bahan dasar karton. Adapun kemasan-kemasan yang diharapkan pelajar yaitu 80% pelajar berharap kemasan produk supaya mudah didaur ulang. 70% pelajar berharap kemasan produk praktis digunakan. Dan 70% pelajar berharap kemasan produk memiliki tampilan yang menarik. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu kemasan pada produk minuman merupakan hal penting yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk, di mana pada kemasan memuat informasi penting suatu produk. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, sebelum ke acara inti, aku mau ingetin lagi, jangan lupa ya kalian isi absennya. Ya lanjut. Terima kasih buat Osvaldo dan Rifani yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Nah, dari presentasi barusan udah ada sedikit gambaran kan mengenai kemasan. Selanjutnya kita bakalan masuk nih ke acara inti dengan pembicara Kak Eni Citra Dewi STP sebagai Packaging Development PT Kaldusari Nabati Indonesia dan juga merupakan alumni Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Bakri angkatan 2012. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Felicia Angela dari mahasiswi Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 2018. Kepada Kak Felicia, waktu dan Zoom kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Selamat pagi kepada para peserta dan juga kepada pembicara yang telah hadir, Kak Eni. Pada hari ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan juga kepada Kepala Program Studi kita, Bapak Kurnia, yang telah mempersilahkan saya menjadi moderator untuk pada hari ini. Untuk sesi hari ini adalah sesi yang Saturday Talk. Ini kita akan membahas mengenai kemasan yang mana ini pembicaranya dari alumni kita sendiri, yaitu Kak Eni Citra Dewi. Kak Eni Citra Dewi saat ini telah bekerja di PT Kaldusari Indonesia ini sebagai staf dari Packaging Development.
Apakah Kak Eni sudah hadir bersama kami di sini? Kak Eni apakah sudah hadir? Mungkin suaranya belum masuk gitu. Suaranya belum terkoneksi, Kak. Nah, aku juga mau infoin untuk teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan seputar dengan kemasan, nanti bisa langsung ditaruh aja di link di chatnya, atau nanti kita juga ada sesi pertanyaan di akhir materi, itu sekitar 10 menit. Untuk materi ini sekitar 20 menit, sehingga nanti akan aku serahkan sepenuhnya kepada Kak Eni. Mungkin sudah terkoneksi, Kak, suaranya? Belum masuk, Kak. Oke. Mungkin selagi kita menunggu Kak Eni, teman-teman ada yang tahu gak nih kira-kira kemasan itu fungsinya apa sih? Coba dari panitia juga boleh nih jawab. Kemasan tuh fungsinya apa sih? Kenapa penting kemasan itu harus didesainnya kayak gimana? Terus ada informasinya juga. Coba teman-teman dari panitia mungkin bisa jawab. Atau dari peserta nih, ada gak nih? Ayo yang berani jawab. Oh, ada di chat. Karena untuk menarik perhatian konsumen. Ayo yang lainnya. Agar menarik mata konsumen. Tes. Nah, Kak Eni. Masuk, Kak. Aku pakai second device nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Kak. Oke. Oke, Kak. Untuk waktu penyampaiannya 20 menit. Selebihnya aku serahkan kepada Kak Eni ya, Kak. Oke. Terima kasih, Felicia. Terima kasih, Kak. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pertama-tama aku mau terima kasih dulu nih untuk Kak Kurniawan udah mengundang aku untuk ada di acara Saturday Talk hari ini. Aku senang banget sih bisa ketemu sama adik-adik. BTW aku mau tanya deh, ini tuh berarti kelas ya sebenarnya? Iya, Kak. Ada sebagian dari luar juga. Oke. Aku mau minta ini aja sih, minta tolong aja kalau misalnya susah nanti bales pakai pakai suara, boleh di chat juga. Terus aku minta tolong juga kalau misalnya nggak berhalangan bisa on cam aja, biar enak kita ngobrolnya tatap muka kayak gitu. Boleh ya? Oke, Kak. Oke, aku mulai ya. Aku bisa share screen kan ya? Silakan, Kak. Oke. Perkenalan dulu, tadi udah dikenalin juga sama Felicia. Aku ini Citra Dewi, kebetulan aku alumni dari Teknologi Pangan, Ilmu dan Teknologi Pangan. BTW aku angkatan 2013. Nah, senang banget nih hari ini aku diundang di Saturday Talk mau ngomongin soal packaging. Gimana sih itu packaging? Kayak apa sih pandangan packaging itu untuk kita nih anak-anak ITP. Tadi aku udah lihat presentasi dari Osvaldo dan teman-teman itu oke banget sih. Udah bagus. Apa ya? Kita udah bisa melihat seperti apa sih urgency packaging ini untuk penjualannya, untuk dia penyimpanannya dan segala macam. Bahkan aku udah screenshot terus aku simpen tadi. Itu oke banget sih. Nah, hari ini aku pengen ngebahas tentang teknologi dan creativity in food packaging. Aku mulai ya. Oke, sebelumnya kenalan dulu nih. Tadi kan aku udah bilang aku Eni Citra Dewi, terus aku lulusan dari ITP Bakri tahun 2013. Nah, sekarang aku kerja di PT Kaldusari Nabati sebagai packaging development. Kira-kira ada yang tahu nggak sih Kaldusari Nabati itu apa? Boleh kalau misalnya mau di chat, kita talk aktif aja ya, maksudnya biar enak gitu, biar aku nggak ngobrol sendirian.
Berarti belum ada yang tahu kaldu sari nabati dong ya? Oke, kaldu sari nabati itu, halo ya? Nabati Group, Kak. Iya, Yang betul produksi banget. biskuit-biskuit. Iya, betul banget. Produknya itu sering kita temuin di pasar itu Ricis Nabati, Nexstar, Rolf, dan segala macam. Itu salah satunya. Nah, aku lanjut ya. Oh ya, teman-teman, nanti kalau misalnya tiba-tiba pas aku present ada nanya segala macam, kalau misalnya diperbolehkan sama panitia nanya, boleh. Atau kalau misalnya mau langsung di chat, chat aja dulu, nanti dibalesnya. Atau nanti dibahasnya, oke? Next ya. Nah, what is packaging? What is purpose of packaging? Kira-kira nih ya, kan ada beberapa teman-teman juga yang udah ngambil kelas pengemasan pasti. Apa sih packaging itu? Apa sih pengemasan itu? Tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Kira-kira udah ada yang tahu belum? Tujuan dari pengemasan ini apa? Aku mau dong di chat. Atau kalau mau langsung on cam juga nggak apa-apa. Present. Oke. Ini aku bacain ya. Dari Rifki, melindungi produk, bener banget. Dari KDNI, wah nama kita sama. Oh, sorry, bukan. Dari Naufal Ziki agar menarik mata konsumen, bener banget. Jadi ada dua ya yang aku lihat untuk melindungi dan untuk marketing, untuk menarik mata konsumen, bener banget. Nah, kemasan itu ada beberapa macam. Di sini kita contohnya ada film roll, ini yang panjang, terus ada juga kaleng, ada juga pouch, juga ada inner box, dan ada juga kemasan yang kartonnya atau kardusnya. Itu punya fungsi masing-masing sebenarnya, kayak gitu. Tergantung dari si produk ini, kita bisa masukinnya ke arah mana sih, kayak gitu. Oke, lihat ya nih, packaging itu apa sih? Bener banget tadi yang udah dibilang sama Abdurrahman Umar, untuk memproteksi produk, itu bener banget. Terus ada juga dari Naufal Ziki bilang untuk menarik mata konsumen, bener banget. Karena si kemasan ini bukan hanya untuk melindungi si produknya, bukan hanya untuk biar dia tahan lama, bukan hanya untuk dia biar nggak cepat rusak, tapi ketika kita melihat suatu produk dari kemasannya aja, oh kalau misalnya kuningnya kayak gini pasti nabati nih misalnya, atau oh merah kayak gini ini pasti McD nih, itu tuh udah tertanam ada di bayangan kita. Atau kalau kita ngeliat birunya Aqua, kita tuh langsung pasti, ini nih Aqua, pasti kayak gitu. Setuju nggak kira-kira? Setuju, Kak. Kayak aku. Setuju, Kak. Setuju ya. Nah, sebenarnya dari yang kita omongin apa itu packaging, nyambung juga tujuannya apa, bener banget. Nah, tujuannya itu sebenarnya terbagi lagi yang tadi aku bilang, untuk si produknya dan untuk si marketingnya ketika jualan. Tapi dari situ ada lagi yaitu untuk handling. Jadi ketika si produk ini sudah jadi finish good, terus dalam masa dari pabrik ke konsumen atau ke retail itu kan pasti ada handling dan transportasi. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dikupas tuntas, ini tuh ada banyak banget. Aku catat ini tuh ada 3 poin penting. Jadi dia itu untuk melindungi produknya sendiri, untuk proses distribusi, dan untuk marketing. Jadi 3 poin itu sih, itu dulu yang aku pengen aku sampaikan. Jadi purpose-nya itu ada 3. Lanjut ya. Nah, ini kan pasti teman-teman dari ITP juga banyak yang udah ngambil mata kuliah pengemasan. Pasti kepikiran dong kayak sebenarnya kalau misalnya kerja jadi packaging itu ngapain sih? Atau kerjaan packaging itu kerjanya sama siapa aja sih? Apa cuma bikin kardus kah? Atau cuma ngegambar-gambar aja kah? Nah, ini aku pengen sharing beberapa langkah kerjaan aku tuh kayak gimana sih sebenarnya di Nabati. Jadi pertama-tama aku sama marketing team itu biasanya bikin mock up dulu atau prototype atau contoh. Contohnya kayak gini. Kira-kira kelihatan nggak? Nggak ya, nggak kelihatan ya, susah ya.
Nah, ini tuh contoh kemasan, jadi belum printing, jadi aku bikin dulu nih kuenya, aku dapat dari orang produk, terus aku ukur kuenya berapa, aku bikin kemasannya, si film rollnya ini, terus aku bikin nih, udah kan, udah masuk nih, namanya mockup packaging. Lalu aku juga posting. Nah, ini tuh untuk nentuin misalnya dengan harga packaging yang segini oke nggak sih sebenarnya, atau harus dikurangin lagi, atau misalnya oh ini bagus banget bisa go with it, udah jalan aja satu. Nah, kan udah aku bikin nih mock up-nya di kantor. Aku minta tolong sama packaging engineering itu untuk trial packaging. Kenapa harus trial? Karena ketika aku bikin kemasan sepanjang ini di kantor, itu oke-oke aja. Tapi ketika masuk ke mesin di pabrik, belum tentu ini oke. Kenapa? Misalnya contoh, ini tuh ceilingnya sisa lumayan banyak. Kalau menurut aku pribadi, sayang nih pasti mahal, aku potong aja gitu kan. Tapi ketika misalnya masuk ke pabrik, bisa jadi ketika aku potong, ini tuh mesinnya nggak masuk. Ini tuh akan ngebentur. Hal-hal kayak gitu yang harus diperhatikan. Jadi ketika bikin mock up, harus kita lihat dulu dan harus kita coba dulu di trial packaging gitu. Nah, sembari trial packaging biasanya kita tuh ngelakuin data finalisasi sama regulatory team. Ini tuh lebih kayak NFT, nutrition fact, terus sub labelnya. Jadi kayak kalau misalnya oh ya kebetulan aku megangnya ekspor, aku megang negara China, Taiwan sama Korea. Nah, kalau misalnya di Indonesia tuh cara kerjanya gini. Dari regulatory timnya kantor sama tim packaging itu ada data, terus kita bikin di desain, kemudian kita submit ke BPOM. Ini boleh nggak rilis? Ini oke nggak dengan hasil analisa segini? Jadi kan kalau misalnya kita ngelihat tadi kan yang di presentasi Osvaldo juga ada kan, kita sering ngelihat apa namanya tulisan-tulisan di kemasan, sama bener juga kayak gini nih. Ya aku nggak kelihatan ya. Ya, oke di kemasan itu kan ada beberapa tulisan. Nah, itu bukan cuma sekedar input aja, insert aja tulisannya, enggak, ini benar-benar kayak dari hasil analisanya juga, terus ini oke nggak nilainya kayak gitu. Nah, itu ada di poin ketiga nih. Aku kerjasama sama regulatory team. Nah, selagi aku kerjasama sama regulatory team, aku kerjasama juga nih sama desain team, ngebuat desainnya. Sebenarnya yang buat desainnya mereka, cuma kita kayak ngerevisi lagi, terus kita kayak ngecek ulang lagi. Kayak contohnya ini kemasan boxnya Nabati. Ini kan ada gambar kejunya, terus ada gambar wafernya. Kita tuh cek lagi, ini beneran oke atau enggak. Kadang-kadang tuh ada yang nimpa desainnya, terus kadang-kadang ada yang tulisannya ke double. Jadi kita kayak cross check bareng-bareng lagi. Nah, udah nih ceritanya selesai. Ukurannya oke, desainnya oke, segala macam. Akhirnya kita develop sama supplier atau vendor. Jadi kan kayak misalnya udah ada nih desainnya, ukurannya udah oke, aku tinggal bikin apa namanya, aku develop sama si supplier ini, Pak tolong bikinin misalnya contoh kardus dengan ukuran segini segini segini. Nah, terus dia bikin, udah selesai, terus kita review warnanya. Ini masuk standar atau enggak? Kalau misalnya bisa, oke, baru jalan. Nah, sesimpel itu sih kerjaan aku. Terus repeat, kayak gitu lagi, kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Nah, itu sih yang apa namanya, yang aku kerjain dan sama siapa aja sih aku kerjanya. Jadi nggak cuma aku kerja sendiri nih packaging team. Enggak, kita benar-benar kerja sama orang marketing, kita kerja sama packaging engineering, sama orang regulatory, sama design team, sama supplier. Jadi benar-benar kayak banyak banget. Dan aku mau nyelipin satu sih, di ITP Bakri itu selain ilmu dasarnya, kimia, fisika, kita juga ada belajar komunikasi bisnis juga, terus ada belajar konsumen behavior, dan itu benar-benar bagus banget. Itu kepake banget di kerjaan, menurut aku ya. Jadi kayak nggak cuma kita mendapatkan ilmu tentang yang benar-benar cara ngitungnya kayak gimana, tapi kita juga kayak komunikasi ke orang tuh kayak gimana. Itu oke banget. Aku akuin Bakri top banget sih. Soalnya berasa banget nih sampai sekarang gitu loh. Jadi aku kerja sama orang, oke aku udah dapat banyak ilmunya dari kampus. Gitu. Next ya. Nah, ini nih packaging creativity. Kalau misalnya nih, let's say kita searching di Google gitu, packaging creativity apa aja sih? Banyak banget, out of the box banget. Kayak ini contohnya ada jeruk, dibikin kayak tentengan pakai kertas kayak gitu. Itu menarik banget.
menarik banget. Sama yang sampingnya, ini kayak ada segitiga gitu, itu juga oke banget. Nah, di sini ada ada lebihnya sih. Jadi kekurangannya kalau misalnya si jeruk ini tuh nanti akan susah. Jadi kalau misalnya memang cuma buat hampers atau buat kita ngasih ke orang, itu oke, looks-nya bagus. Cuma kalau misalnya cuma untuk konsumsi pribadi, itu kayak akan ada merasa sayang nggak sih, empat buah jeruk dengan kemasan yang kayak gini. Nah, itu kalau misalnya sebagai konsumen. Tapi juga ada kok konsumen yang willing to pay harga mahal dengan kemasan bagus. Jadi sebenarnya itu marketnya ada masing-masing lah ibaratnya. Nah, yang bawah nih, yang pasta, ini menurut aku oke banget. Kenapa oke banget? Dia nggak perlu ngerubah bentuk si kemasan, bener-bener kayak cuma kotak biasa aja, tapi dia main di desain. Orang kalau ngelihat ini pasti bagus banget, kayak visual banget gitu loh ngelihatnya. Ih lucu, ih keren, beli gitu. Dan kalau dari segi perusahaan, yang bawah ini, yang pasta, ini oke sih, maksudnya nggak terlalu ngeluarin banyak cost, tapi masih tetap ciamik dibanding yang atas kalau menurut aku. Tapi balik lagi ya, tergantung marketnya masing-masing. Nah, creativity di packaging itu bukan sekedar hanya merubah bentuk si kemasannya. Ada banyak hal-hal lain. Contohnya ini, yang lagi aku kerjain. Nah, when creativity meet market. Ini apa sih, Kak Eni? Jadi, salah satu market terbesar nabati itu ada di China. Di Cina itu suka banget sama ricis nabati. Aku juga nggak paham tuh marketnya segede itu. Nah, ini ada beberapa toko yang kayak dia ngejual kayak bulk atau kayak kiloan ibaratnya. Nah, ternyata di sana orang-orang yang nikah ngasih wedding gift-nya itu sekumpulan produk nabati. Kayak misalnya ada nikahan ngasih souvenirnya itu produk-produk nabati. Ini aku juga kayak baru tahu nih, ini aku baru dapat di pertengahan tahun. Jadi kayak gitu. Daripada si orang-orang ini beli box sendiri terus masukin produk-produk nabatinya, gimana nggak kita bikin aja nih satu project namanya wedding box. Nah, ini kita isi produk-produknya nabati, jadi biar kelihatan lebih eksklusif, biar mereka juga nggak perlu repot-repot nyocokin boxnya lagi. Ini dengan satu box, let's say harganya 100.000, udah dapat produk apaan aja sudah kita isiin. Jadi kayak kreativitas itu nggak hanya berhenti dari si bentuk packagingnya. Tapi ketika kita melihat di market itu ada sesuatu yang bisa kita coba, kita ada celah, hajar aja gitu. Ibaratnya kayak gitu. Itu untuk creativity si kemasannya ya. Terus, nah, teknologi in packaging. Ya, kira-kira nih teman-teman, kalau kita dengar kata teknologi, itu apa sih? Aku mau dengar jawabannya dong. Boleh di chat, boleh langsung on cam. Nih, kira-kira apa guys? Dari Naufal Ziki, mesin serbaguna yang mempercepat proses kerja manusia. Itu oke, betul banget. Oke, aku ambil satu jawaban aja ya. Bener banget. Teknologi itu bisa mesin, bisa alat, bisa metode yang digunain yang intinya untuk mempermudah proses apa yang kita inginkan. Di sini contohnya kita lagi ngomongin kemasan. Aku memposisikan diri sebagai orang yang ada di pabrik gitu. Gimana sih cara ini untuk mudah? Oh, harus pakai alat yang seperti ini. Ini yang digambar contohnya adalah alat untuk lem otomatis untuk produk Nexstar. Jadi ada bentuk lem yang ditembak kayak biasa, itu kan pasti akan belepetan. Ada juga yang pakai line mesin seperti ini. Ini termasuk teknologi. Kenapa aku bilang teknologi? Karena benar-benar mempermudah. Taruh aja boxnya, nanti dia jalan, nanti dia akan dilem. Kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Tadi kan udah sesuai sama ini ya, apa namanya, alat. Nah, ini tuh kita by design kita lihat. Ini kan untuk mempermudah, ini juga untuk mempermudah konsumen. Ini nih yang box yang kelihatan kayak gerigi-gerigi, kelihatan kan ya teman-teman? Nah, ini tuh namanya zipper atau
banyak deh kalau kita lihat di di swalayan. Ini tuh sebenarnya buat apa sih? Kita sebagai konsumen, aku dulu juga nggak ngeh gitu kan. Ya udahlah, ini memang dari pabriknya, ini memang dari perusahaannya. Tapi ketika aku masuk ke dunia packaging, oh aku tahu ini untuk mempermudah konsumen. Kenapa? Untuk ngebuka. Jadi ketika dia udah dilem, kita buka sendiri, itu akan susah kan? Nah, inilah untuk mempermudah hal-hal kecil ini, termasuk teknologi gitu loh. Kan untuk mempermudah kita. Itu satu. Kedua, ini ada yang ada tulisannya releasable ziplock. Ini juga udah banyak banget diaplikasiin di produk-produk FMCG yang lain. Ini tuh kalau misalnya ketika kita makan, udah nih nggak mau makan lagi, kita simpen, kita pakai ziplocknya biar nggak memes, apa ya bahasa Indonesianya, biar nggak rusak si kuenya kayak gitu. Ini juga untuk mempermudah gitu loh. Itu kan tadi udah ya, mulai dari alatnya udah, untuk kemudahan konsumennya udah, terus ada satu lagi, itu tergantung dari si karakteristik kuenya. Seperti ini. Nah, untuk contohnya ya, Nexstar Kaleng, dia tuh pakai silika gel. Kenapa sih pakai itu? Untuk menyerap agar kuenya tetap bagus. Jadi dia tuh nggak rusak. Jadi kita tuh pakai silika gel kayak gitu. Nah, aku catat lagi ya, berarti dari teknologi itu ada terbagi 3 juga menurut aku. Dari alatnya, dari kegunaan konsumen, dan dari karakteristik si bahannya kayak gitu. Itu sih yang aku mau sampaikan hari ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eni atas materinya. Materinya benar-benar menarik nih. Dan ini kita juga sudah ada pertanyaan nih Kak. Yang pertama boleh. dari Rena Permatasari. Kak, izin bertanya. Untuk pemilihan warna packaging, apakah ada ketentuannya? Gimana tuh Kak? Sebentar ya, aku pengen nge-close sharing folder. Sharing ini gimana ya? Ada di bagian atasnya Kak. Oh, nggak bisa. Bentar ya, maaf ya. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, udah selesai. Ini ya. Pertanyaannya pemilihan warnanya tadi ya, Felicia ya? Iya Kak. Kalau pemilihan warna itu tergantung dari perusahaannya masing-masing. Kayak aku ngambil contoh di kantor aku aja ya. Kenapa kita kuning? Satu, karena keju. Sesimpel itu. Kenapa kita merah? Karena kita pengen ini produk jadi berani. Dan kebetulannya banget di Cina itu kuning artinya kebahagiaan, merah artinya hoki. Jadi ini bisa jadi kayak manifesting kayak wah ini tuh jadi produk yang unggulan di China sendiri itu sih. Jadi ketika kita udah punya nilai untuk si warnanya, aku pengen warna kuning karena ngelihatnya ini berani. Atau sederhana, aku mau warna kuning karena ini keju gitu. Tapi ternyata ada hal-hal lain juga gitu. Jadi balik lagi, pemilihan warna itu tergantung dari si perusahaannya. Kita mau ngasih value apa sih ke produk ini gitu. Tapi pernah nggak sih Kak, kalau misalnya warnanya udah oke nih sama perusahaannya, tiba-tiba terkait dengan terhalang mungkin ada regulasinya atau terkait dengan ada problem lainnya gitu Kak? Aku cerita di sini aja ya sama teman-teman teknologi pangan nih. Ini kejadian di kantor aku. Aku baru ngeluarin produk warnanya biru. Tapi ini diekspor sih memang di Cina. Warnanya biru. Kita tuh beda. Jadi kalau misalnya warna itu pakai Pantone kan ya. Jadi kayak kita punya list warna gitu. Angka 302 birunya seperti ini, 301 birunya seperti ini. Jadi kayak beda-beda tipis memang. Kita keluarin warna biru, kita nggak ngikutin brand apa-apa. Terus ternyata kita dapat teguran. Karena merasa kayak ini tuh ngikutin produk dia. Jadi menurut aku kita juga harus survei pasar sih. Ada nggak sih produk yang kayak dia? Maksudnya kita mengeluarkan warna biru nih, ada nggak sih yang birunya sama banget? Takutnya tuh akan terjadi hal-hal yang kayak gini lagi gitu loh. Kayak ibaratnya disabotase kan. Kayak gitu sih.
Jadi selain kita mau mengeluarkan warna apa karena keyakinan kita ingin naruh value, kita juga harus survei market juga sih. Kayak gitu. Oke Kak, kita ke pertanyaan berikutnya dari Kak Arif. Ini Kak Eni kan responsibel terkait project development packaging untuk ekspor produk ke luar negeri. Nah, untuk regulasi kemasan di Indonesia dengan di negara luar, ada perbedaan yang signifikan nggak Kak? Lebih ribet yang mana? Mungkin bisa share Kak kendala-kendala selama mengurus regulasi packaging untuk ekspor dan juga di dalam negeri. Oke, makasih Kak Arif pertanyaannya. Sebenarnya secara garis besar ekspor lebih ribet kayak gitu. Kenapa? Karena kayak satu nih, ada beberapa negara yang nggak boleh pakai bahan tertentu. Kayak misalnya di Indonesia kita pakainya metallized. Nanti kalian juga bisa belajar di pengemasan pangan ya. Kayak kita pakai yang namanya metallized. Ini common banget atau umum banget. Tapi sedangkan di Korea nggak boleh. Jadi kita harus cari alternatif bahannya. Itu satu dari bahan, itu baru dari bahan. Terus dari regulasi, mungkin kalau misalnya di Indonesia, koreksi kalau misalnya ada yang tahu dan aku salah ya. Kalau di Indonesia mungkin kita ke BPOM aja, udah oke terus keluar gitu. Itu kayak gitu yang aku tahu di Indonesia, koreksi kalau aku salah. Tapi kalau misalnya di ekspor, kita udah nih tektokan sama tim country-nya nanti akan ke agensinya itu nanti akan ke BPOM negaranya masing-masing gitu misalnya. Terus udah di oke nih, datanglah barangnya. Nanti akan ada isu nggak ketika masuk barang dilihat tulisannya beda sedikit, itu akan jadi masalah, itu akan jadi clash gitu loh. Jadi kayak regulasinya sih lebih ribet di ekspor, kayak lebih panjang. Dia lebih panjang, terus bahan-bahannya juga agak susah juga, kayak misalnya let's say di Cina nggak boleh garamnya lebih dari berapa persen gitu misalnya, sedangkan produk kita makanya di Indonesia nih udah maksimal gitu, ya udah mau nggak mau kita harus kayak bikin line sendiri buat produk ya Cina doang, kayak gitu sih sebenarnya. Lebih ribet yang ekspor tarik. Oke Kak, pertanyaan berikutnya dari Rifki Alvarezi. Packaging ini kan salah satu tujuannya untuk menarik minat konsumen untuk membeli. Biasanya riset untuk bisa tahu minat konsumen itu waktunya berapa lama, Kak? Oke, terima kasih, aku bantu jawab ya. Sebenarnya kalau untuk riset ini lebih ke bagian marketing sih sebenarnya, kayak mereka yang ngurus-ngurusnya. Aku nggak bisa jawab pastinya berapa, cuma tuh biasanya sekitar 0 sampai 3-4 bulan, tergantung juga. Karena ada beberapa perusahaan yang tim marketingnya itu turun sendiri, riset pasar sendiri, ada beberapa perusahaan yang pakai agensi. Jadi kayak, ya udah aku mau ngeluarin minuman air kelapa gitu, coba tolong cekin dong orang tuh tergiurnya yang kayak gimana sih, pakai agensi. Jadi agensinya yang jalan, yang kerja, yang ngecek kayak gitu. Jadi range-nya beda-beda kayak gitu. Oke, berikutnya Kak. Apakah ada peraturan mengenai ketepatan produk di konsumen agar sesuai dengan produk yang diberikan seperti kandungannya asli dan tidak dibuat-buat? Nah, oke. Makasih, aku jawab ya. Kalau misalnya ke konsumen sendiri nih, aku tanya sama Felicia ketika kita makan biskuit, kira-kira Felicia tahu nggak itu garamnya berapa persen? Enggak memerhatikan sampai sedetail itu, Kak. Ya kan? Nah, sebenarnya lebih ke ini sih, bukan konsumennya yang merasa, wah ini kok keasinan, kayak lebih kita sebagai konsumen kayaknya agak susah untuk exactly kayak gitu loh, kayak bener-bener ini angkanya salah nih, enggak sih, cuma lebih ke nanti kayak BPOM-nya yang ngecekin ini bener nggak, karena ketika kita mau launching produk, maksudnya untuk ngeluarin produk, itu ada analisanya dulu. Jadi kalau misalnya kita bilang dia garamnya berapa persen, terus ketika dianalisa hasilnya kurang atau lebih, itu yang akan dipermasalahin. Jadi sebisa mungkin ini oke dulu produknya sebelum dia keluar kayak gitu. Sebelum keluar kita produksi massal. Oke Kak, ini sebenarnya di chat masih ada beberapa pertanyaan lagi Kak, tapi kita mungkin kalau misalnya dibahas semua waktunya kurang keburu ya Kak.
Mungkin nanti panitia akan merangkum pertanyaannya, kemudian nanti mungkin bisa dikirim ke email Kak Eni ya Kak. Nanti Oh, boleh jawabannya banget, bisa boleh dikirim balik gitu Kak. Nanti biar Boleh banget. yang ini. Oke. Felicia, kayak ada yang raise hand deh. Raise hand. Yuyun Wulandari. Iya, boleh. Bisa dibantu. Kak Yuyun Wulandari boleh? Silakan Kak. Oh, atau kepencet. Kepencet Kak, itu aku udah tanya di chat. Oh, oke, sorry. Boleh Iya, nanti kalau waktunya nggak cukup di email aja, nanti aku bantu bales ya. Iya Kak. Thank you. Oke, Kak. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya Kak. Boleh. Oke, kita coba yang ini. Kak, saya izin tanya, untuk saat ini kasus sampah plastik kan masih belum bisa terselesaikan dan semakin bertambah. Yang ingin saya tanyakan, menurut Kakak, upaya apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat packaging yang bisa menarik konsumen, tetapi tidak menggunakan bahan-bahan plastik sedikit pun? Oke, terima kasih pertanyaannya. Aku jawabnya dari poin orang netral aja kali ya gini. Karena kalau misalnya kan sampah plastik kita tahu banyak banget, gimana cara nguranginnya, berarti perusahaan-perusahaan jangan terlalu banyak pakai yang plastik atau kita ganti biar yang mudah dicerna gitu kan. Cuma memang bahan-bahan yang seperti itu, satu mahal, dua sulit didapat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung transisi, benar-benar transisi yang kayak jangan pakai plastik semua, itu mungkin akan susah. Cuma kalau misalnya step by step itu ada kemungkinan kayak gitu. Itu sih, jadi kayak itu satu. Yang kedua, kalau dari sisi perusahaannya, komitmen perusahaan terhadap isu ini juga sih. Isu maksudnya isu sampah plastik dan sebagainya. Kayak misalnya ambil contoh Body Shop gitu kan. Dia kan menjunjung tema ini. Jadi dia ketika misalnya ada sampah botolnya dia taruh lagi di counter, dia bisa refill atau dia akan dapat sesuatu dan bisa dijadiin juga cenderamata segala macam, setahu aku kayak gitu. Jadi balik lagi sih ke komitmen perusahaannya, karena memang nggak semua perusahaan kayak mampu, mau sih pasti mau, tapi mampunya itu loh yang agak susah, entah dari dananya, dari cost-nya, entah dari memang si produknya ini nggak bisa nih kalau misalnya kita cuma kayak pakai daun ditutup segala macam atau kayak gimana, itu memang oke, cuma kayak nggak bisa deh karena produk kita kan harus tahan 7 bulan, 8 bulan kayak gitu. Itu menurut aku. Jadi komitmen perusahaannya sih. Oke Kak, sayang sekali mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa dijawab secara langsung oleh Kak Eni. Nanti untuk sisa pertanyaannya akan dirangkumkan oleh panitia, kemudian nanti jawabannya akan dikirimkan kepada para peserta. Untuk Kak Eni mungkin ada pesan dan kesan atau saran-saran buat nanti teman-teman yang mungkin pengen banget kerja di packaging nih Kak. Oke. Pesan-pesan dan saran-saran apa ya? Ini sesuatu yang di luar dugaan aku sih. Maksudnya kayak gini loh, ketika kita belajar di kelas, kita belajar regulasinya segala macam, kayak ini tuh kayak baru 20%-nya, tapi ketika kita masuk ke bidangnya itu benar-benar kayak banyak banget hal-hal baru dan menarik yang bisa dikupas. Ini bukan cuma packaging doang ya, ada beberapa bidang yang memang oke juga gitu. Jadi pesan aku sih belajar yang baik, kayak kakak yang ngasih tahu adiknya nih. Tapi bener, nikmatin masa-masa belajar kalian selama kuliah. Ini beneran kepake kok. Kalau misalnya merasa ilmunya nggak kepake, nggak mungkin. Pasti ada yang kepake, pasti bener-bener kepake. Entah itu attitude-nya, entah itu gimana kita cara belajar, entah bener-bener kayak, kalau nggak salah aku ingat banget ada 7 hal yang harus ada di kemasan, yang kayak gitu-gitu. Itu juga ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi nikmatin masa-masa kuliahnya, belajarnya yang bener, enjoy, itu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Eni yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Materinya juga sangat menarik. Belum lagi ini juga memberikan motivasi kepada teman-teman yang mungkin tertarik banget untuk bekerja di bidang packaging. Terima kasih Kak Eni atas waktunya. Terima kasih banyak Felicia.
Iya, Kak. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi kapan-kapan ya, Kak. Oke. Untuk waktu dan tempatnya aku kembalikan kembali kepada MC pada hari ini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Eni selaku pembicara dan Kak Feli sebagai moderator. Wah, gimana nih teman-teman? Sekarang jadi tahu kan fungsi sebenarnya dari kemasan itu apa? Selain buat melindungi produk, ternyata kemasan itu juga penting banget ya buat menarik perhatian konsumen. Nah, lanjut aja nih kita ke sesi berikutnya. Oke. Gimana nih? Oke, Diva. Ya. Kayaknya nih, oh ya, sebelum ke sesi selanjutnya, jangan lupa ya kalian pada isi absennya, karena nanti di akhir ada pengundian untuk beberapa orang yang beruntung. Tadi nih kayaknya nih pada serius-serius banget kan dengerin materinya. Biar makin semangat nih, kita bakalan ada games buat seru-seruan, dan yang pastinya ada hadiahnya untuk para pemenang. Oke, boleh nih untuk kakak panitianya dikirim link. Kita jadi pakai Kahoot ya. Untuk sebelumnya yang belum pernah pakai Kahoot, jadi kalian klik nih link yang kakak panitianya kasih, terus kalian isi deh PIN-nya yang 3736791, dan kalian jangan lupa namain di games-nya itu pakai nama asli kalian ya. Tuh. Terus nanti ketika panitia udah mulai start, kalian bisa deh jawab-jawab. Gimana nih? Kita waiting dulu udah siapa aja yang join games-nya nanti kelihatan di sini. Ayo nih peserta buat langsung aja nih karena lumayan loh hadiahnya.
Ayo join. Yang join untuk ikutin gamesnya nih. Dikit lagi kita mau mulai ya. Oke, mungkin bisa kali ya dimulai karena keterbatasan waktu. Oke, bisa dimulai nih panitia. Semangat semuanya.
Selamat ya. Nanti kita umumin nih sekalian pengundian. Lanjut. Oke, selamat nih buat teman-teman yang udah jadi pemenang. Lanjut nih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, Div. Pengundian buat teman-teman yang udah join dan mengisi absen di awal tadi berkesempatan untuk memenangkan hadiah. Yuk langsung aja nih kita undi, boleh teman-teman panitia. Di share screen dulu undiannya. Wah, udah muncul ya. Langsung aja panitia di Wah, selamat nih buat pemenang pertama. Lanjut aja. Oke, lanjut. Lanjut ke pemenang keempat. Nah, pemenang kelima selanjutnya. Nah, lanjut ke pemenang ke-6 ya. Oke. Pemenang ke-7 selanjutnya. Selanjutnya pemenang ke-8. Selanjutnya pemenang ke-9. Kita langsung ke pemenang ke-10. Oke, selamat kepada para pemenang. Nanti bisa dikonfirmasi ke kontak person di chat, ada di kolom chat. Nah, untuk peserta yang hadir, diingatkan lagi untuk mengisi link G-Form untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian dikirimkan dengan diperhatikan isinya untuk pengisian nama dan Gmail ya, agar tidak ada kesalahan ketika mengirim. Lanjut kepada MC Diva. Oke, mungkin disebutin dulu aja kali ya pemenangnya. Tadi yang udah main game sama yang dapat undian nih. Oh iya, ini ada 10 orang
Pemenang Ya. undian sama pemenang games tadi ada 5 orang ya. Nah, link untuk mendapatkan sertifikat udah ada di kolom chat. Bisa diisi dulu buat peserta semuanya. Oke, tadi untuk pemenang pengundian ada yang pertama ada Aglifa, yang kedua ada Adinda, Sofa Nadira, yang ketiga ada Tommy Agus Wiryawan, yang keempat ada Lalita, yang kelima ada Azza Hairunisa, yang keenam ada Febiana Putri, yang ketujuh ada Andika Septian, yang kedelapan ada Rahmat Arif Lahia, yang kesembilan ada Diva Dwi Puspita, yang ke-10 ada Lutfia Iudiasari Fadila. Selamat ya, dan yang ini untuk pemenang gamesnya tadi kita udah lihat. Pemenang pertama ada Taluta Malika, yang kedua ada Widya, yang ketiga ada Juli Ardani, dan yang keempat ada Dwi Handayani. Jadi kita untuk games ada 4 pemenang, dan untuk pengundian ada 10 orang pemenang. Selamat ya. Jangan lupa hubungi kontak person yang ada di chat Zoom. Oke. Kayaknya udah nggak kerasa nih ya, kita udah ada di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara ini, boleh nih kita foto dulu. Yuk on cam yuk. Ayo, Tantia bisa di screenshot, dan teman-teman yang lainnya bisa on cam dulu nih buat dokumentasi. Ayo on cam dulu ya. Panitia juga on cam dulu ya. Baru sedikit yang on cam. MC gimana? Apa lanjut aja? Foto aja. On cam Sepertinya dulu. ditunggu dulu buat teman-teman yang lain. Ayo persiapin diri nih biar kelihatan udah cantik-cantik, ganteng-gantengnya kelihatan nih. Saya ganteng sekali. Iya dong. Ayo on cam dulu ya. Ini ada 3 slide, jadi ditahan dulu beberapa detik senyumnya. Siap. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Ya, slide yang kedua, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, udah. Kasih semuanya. Oke, makasih semuanya. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng bisa lanjut off cam lagi. Kalau mau off cam, sama-sama. Lanjut, Diva. Oke, karena udah di penghujung acara, kami selaku MC mohon maaf bila ada kekurangan, dan kami mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, dan selamat kepada para pemenang. Jangan lupa untuk menghubungi kontak yang ada di chat Zoom. Oke, terima kasih juga untuk Kak Eni, Kak Feli, dan Pak Kur yang udah join. Ya. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih kasih Eni. semuanya. Makasih teman-teman. Makasih, Pak. Makasih, Kak Eni. Makasih, Pak.
Ada Feby, alumni kita juga pada ikutan. Iya. Wah iya. Makasih ya Kak udah Ada join. kakak alumni. Oke, baik. Terima kasih semuanya.